warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormati Bapak Ahmad Sudi, STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Mesin 2, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat berupa kesehatan sehingga kita dapat berkumpul via Zoom dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Selanjutnya, salatullah wassalamuhu salawat tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alfa Fuad, NPM 19051010004. Di sini saya sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada sore hari ini. Presentasi yang berjudul Cara Pemeliharaan Kopling Gesek. Adapun anggota kelompok kami yaitu Muhammad Kurniawan, Fikri Afifi, Nur Aziza, Farid Diki Kurniawan. Selanjutnya langsung saja masuk ke pembahasan. Kopling tunggal. Langsung ke pembahasan cara merawat kopling. Bagaimana cara kita merawat kopling dengan baik dan benar? Yaitu dengan cara melakukan servis pada mobil yang telah mencapai perjalanan sejauh 10.000 km. Pada umumnya, usia kopling sendiri dapat bertahan selama 20.000 sampai 50.000 km. Ada beberapa cara dalam merawat kopling, yaitu yang pertama, jangan meletakkan kaki di atas pedal kopling. Langkah pertama merawat kopling dapat dimulai dari cara kita berkendara. Kita sangat ingin sekali merawat kopling hingga dapat digunakan jangka waktu yang lama. Bagaimana caranya? Mari kita lihat pembahasan berikutnya yang akan disampaikan oleh saudara kita, Fikri Afifi. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan melanjutkan materi dari kawan saya dari Alfa Fuad. Di sini saya yaitu sebagai pelanjut. Yang pertama, saat berhenti di tengah jalan yang menanjak jangan pernah menahan kopling pada posisi tengah. Lebih baik Anda menggunakan rem tangan untuk menahan posisi mobil. Hal ini dapat mengubah pelat dan sistem kopling panas hingga bisa saja terbakar. Yang bagian kedua, pada saat berkendara jangan pernah menaruh kaki di atas pedal kopling. Kadang orang tidak sabar melakukan hal ini, padahal akibatnya bisa membuat pelat kopling serta relias bearing jadi aus. Bagian 3, jangan terburu-buru pada saat menginjak dan melepas pedal kopling. Hal ini ternyata sangat berpengaruh pada sentuh pelat dengan flywheel sehingga kopling cepat aus. Bagian torsion damper pada kopling pun bisa rusak. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan pada rekan tim saya. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan yang telah disampaikan oleh teman saya. Baik, sekarang bagian yang kedua. Gunakanlah kopling dengan benar. Kita harus perhatikan pada saat berkendara dan akan memindahkan transmisi. Pada saat memindahkan transmisi, injaklah pedal kopling dengan penuh dan sempurna. Setelah itu,
Barulah kita pindahkan tuas transmisi yang sesuai atau yang diinginkan untuk melaju kecepatan pada kendaraan yang kita bawa. Tahap selanjutnya, lepaskan injakan Anda pada pedal transmisi secara perlahan-lahan dan dilanjutkan dengan menginjak pedal gas. Lakukanlah seluruh proses dengan halus dan tidak terburu-buru. Dijamin akan awet. Bagian ketiga, cara merawat kopling mobil manual dan matic. Pada mobil dengan transmisi manual, koplingnya harus ditekan dan dilepas ketika akan memasukkan sebuah gigi. Sementara itu, pada mobil matic, kopling berpindah secara otomatis sehingga tidak memiliki wujud fisik. Kedua jenis mobil tersebut memiliki perawatan kopling yang berbeda, yaitu sebagai berikut. Baik, cukup sekian dari saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari teman saya yaitu Kurniawan. Cara merawat kopling. Di sini contohnya tuh seperti mobil manual dan mobil matic. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang mobil manual dulu. Pada mobil manual, itu saat akan melajukan mobil, pastikan bahwa gigi yang dimasukkan ialah yang terendah, yaitu gigi 1. Jika dimulai pada gigi 2 atau gigi di atas, ya kopling akan bekerja lebih berat, sehingga akan menyebabkan potensi keausan pada kopling tersebut. Nah, di mana usahakan selalu untuk memasukkan gigi netral ketika sedang berhenti atau tiba-tiba ada lampu merah di pinggir jalan. Lanjut. Nah, untuk mobil matic itu biasanya digunakan oli transmisi yang berkualitas, di mana di sini oli transmisi ini harus dipastikan tangkinya itu harus terisi dan tidak kurang, di mana pergantian oli transmisi secara berkala itu harus mencapai kilometer 25.000 hingga 50.000, di mana penggunaan gigi sesuai dengan peruntukannya. Tiap huruf memiliki kegunaan, yaitu D untuk maju, R untuk mundur, N untuk posisi netral, dan P pada saat mobil dalam keadaan terparkir. Sekian, terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Farid. Kami persilakan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nomor 4, bila ada bau pada kopling, inilah yang akan terjadi bila kita tidak merawat dan memperhatikan kopling pada kendaraan kita sendiri. Akan membuatnya aus atau cepat habis. Jika sudah mentok, kopling sewaktu-waktu bisa mengeluarkan aroma seperti benda yang terbakar. Kadang juga mengancing. Bila Anda mengalami hal ini, ketika tengah berkendara, ada baiknya Anda tepikan mobil atau motor untuk sementara demi keamanan Anda. Bau ini berasal dari kampas kopling yang gosong karena panas yang bergesekan dengan pressure plat. Jangan menepi sementara. Anda menunggu kampas kopling kembali ke temperatur normal agar bisa berfungsi dengan normal kembali. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Kepada teman-teman yang sudah menyampaikan penjelasan tentang cara merawat kopling. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada salah atau khilafan.
dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.